Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Pada kesempatan ini ibu akan mencoba menjelaskan kepada kalian tentang persamaan dasar akuntansi. Anak-anak ibu semua, kita ketahui bahwa rumus dari persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang tambah modal, atau ada juga yang menyebut harta itu disebut dengan aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Ekuitas ini adalah bahasa asing yang artinya juga modal. Kewajiban ini adalah yang harus kita bayar atau wajib. Ya, utang harus kita bayar, ya, kata lain dari utang. Atau aktiva itu sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ini semua adalah saduran dari bahasa asing yang artinya juga adalah aktiva sama dengan utang tambah modal. Secara garis besarnya, ya, harta itu tadi aktiva, ini utang tambah modal itu disebut pasiva. Maka aktiva sama dengan pasiva. Oke. Nah, harta anak-anak ibu, di video tutorial yang ibu bagikan kemarin itu ada harta lancar, artinya harta yang habis dipakai pada tahun buku. Tahun buku akuntansi itu adalah 12 bulan atau 1 tahun, ya. Dan harta tetap itu adalah harta yang tidak habis dipakai pada 1 tahun buku atau 1 tahun 12 bulan, ya, 1 tahun buku akuntansi. Kemudian ada harta tidak berwujud, ya, itu adalah goodwill atau nama baik, ya. Contohnya misalnya kalau kita air kemasan, ya, pasti kita sebut langsung nama merek tertentu, misalnya Aqua, padahal belum tentu yang kita minta itu tadi Aqua, bisa saja Indodes, tapi orang menyebut Aqua. Atau kalau kita mau makan mie instan, yang ada di pikiran kita pasti Indomie, padahal belum tentu mie instan yang kita makan itu Indomie. Ya, itulah namanya harta tidak berwujud, ya. Nah, kesemuanya itu, ya. Nah, kita langsung saja kita sebut saja kas, ya. Tadi harta lancar itu salah satunya adalah kas. Perlengkapan peralatan ini kita sebut aja secara umum itu adalah harta. Hutang ada hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, ya. Tapi kita buatnya di sini contohnya aja langsung, ya. Hutang bank itu jangka panjang, termasuk hutang usaha itu ada yang masuk jangka pendek, ya. Nah, anak-anak ibu semua, ini langsung saja kita langsung ke soal, ya. Di dalam soal ini ada contoh soal, ya. Tanggal 1 bulan 2 tahun 2020, Ibu Yeni memulai usaha bengkel Yeni dengan menginvestasikan uang sebesar 10.000. Ini biasanya kalau di dalam akuntansi miliar atau jutaan dibuat aja pendek. Biasanya di ujungnya dalam jutaan atau dalam miliar. Di sini 10.000, peralatan 3.000 rupiah dan perlengkapan 2.000 rupiah. Maka anak-anak ibu, kita buatlah yang pertama itu adalah, ya, ini adalah contoh dari tabel persamaan dasar akuntansi. Ada berapa, Bu, persamaan dasar akuntansi? Kalau untuk Fasipa ini P itu jelas hutang tambah modal, ya, ditambah 1 kolom itu keterangan. Tapi kalau untuk aktiva tergantung dari soalnya. Kita lihat aja dulu, ya. Ibu Yeni memulai usaha dengan menginvestasikan uang berarti kas. Itu udah jelas kas di sini, ya. Kas kita tulis. Kemudian peralatan nih. Kemudian peralatan 3.000 dan perlengkapan. Berarti di sini perlengkapan kita tulis dulu. Peralatan, ya. Kemudian yang kedua, diselesaikan perbaikan mobil, baru diterima 1.000.
berarti baru kita terima 1.000, berarti sisanya itu kita sebut dengan piutang. Apa pun membedakan piutang dengan hutang? Yang membedakan piutang itu adalah harta kita itu sama orang lain yang akan membayar sama kita. Kalau hutang itu harta orang lain sama kita yang akan melunasinya. Kalau piutang, orang lain akan membayar sama kita atau melunasi sama kita. Kalau hutang, kita yang akan membayar atau melunasi sama orang lain, ya. Kemudian peralatan, kolom peralatan udah ada. Kemudian diterima perlunasan dari pelanggan, berarti tadi ya piutang. Diambil uang kas dari prepaid. Prepaid ini tidak ada di atas ya, karena dia prepaid itu mempengaruhi langsung ke modal, ya. Jadi sebelum ini kita harus paham dulu apa-apa saja yang mempengaruhi modal, ya. Ada investasi. Kalau investasi kan itu investasi, berarti harta kita berupa kas itu bertambah, modal kita juga bertambah. Kemudian beban itu biaya, membayar telepon, membayar gaji pegawai, yaitu masuk ke dalam beban. Maka hartanya berkurang, modal juga berkurang. Kemudian prepaid yang tadi, mengambil uang untuk keperluan pribadi, itu harta berupa kas berkurang, modalnya juga berkurang. Kemudian pendapatan, ya, pendapatan itu bisa dapat dari konsumen, ya, yang tadi itu diselesaikan perbaikan mobil, ya, itu kan pendapatan. Itu pendapatan itu mempengaruhi hartanya bertambah, modal bertambah. Jadi ini keempat ini, investasi, beban, prepaid, pendapatan itu mempengaruhi modal. Investasi dan pendapatan itu menambah modal, beban dan prepaid itu mengurangi modal. Baik, sekarang kita lanjut langsung ke soalnya. Tadi soalnya Ibu Yeni memulai usaha bengkel Yeni, ya, dengan menginvestasikan uang 10.000, peralatan 3.000 dan perlengkapan 2.000. Maka kita buat yang pertama tanggalnya. Tanggal berapa dia? Tanggal 1 bulan 2. Kau tulis di sini 1 2. Ya, boleh di sini. Oke. Nanti kalau sudah lanjut kita ke depan gimana penulisan tanggal itu ya, dia harus dibagi 2. Ini di sini ini dibagi 2, ini tahun 2020, kemudian di sini tanggalnya, ya. Kemudian di sini adalah bulannya. Oke, sekarang Bu Yeni memulai usaha bengkel dengan menginvestasikan uang 10.000. Berarti kasnya bertambah. Kas bertambah 10.000. Apalagi yang bertambah? Peralatan 3.000. Kemudian perlengkapan 2.000. Oke. Nah, ini kan pertama awal ya. Maka ini semua ini tadi investasi ya, ini investasi mempengaruhi modalnya bertambah. Maka ya, ini 10.000 tambah 2.000 tambah 3.000, 15.000. Maka modalnya kita tulis 15.000. Keterangannya apa kita buat? Modal awal. Oke, kemudian tanggal 3 bulan 2 2020 diselesaikan perbaikan mobil 3.000, baru diterima 1.000 ya. Baru diterima 1.000. Ini perbaikan. Maka kasnya 1.000. Oke. Kemudian apalagi? Piutang. Piutangnya berapa kalau baru diselesaikan 1.000? Piutangnya adalah 2.000. Oke, jadi ini berapa? Ini adalah pendapatan, maka modalnya bertambah 3.000. Oke, setelah itu kita garis anak ibu ya. Kita garis ya pakai roll, tapi karena ini tidak
langsung aja kita buat ya. Kita garis, nanti kalau apa pakai roll ya anak ibu ya. Oke, kita garis boleh sampai sini. Kita jumlahkan ini berapa? 11.000. Oke, 2.000, 3.000, 2.000. Ini kosong ya. Ini berapa? 18.000. Oke, sekarang ini apa gunanya ini digaris setelah tanggal ya. Tadi tanggal 3 ya. Ini gunanya pada saat nanti kita menghitung hasil akhirnya itu tidak bingung ya, tidak bercampur baur. Oke, sekarang yang tanggal 4 tuh dibeli peralatan 4.000 secara hutang ya. Dibeli peralatan 4.000 secara hutang, maka dibeli peralatan 4.000, peralatannya bertambah 4.000. Oke, kemudian tanggal 4 ini ya, tanggal 4. Kemudian dibeli peralatan secara hutang-hutangnya juga bertambah 4.000 ya. Tadi hutang mempengaruhi modal tidak, maka ini udah langsung kita garis. Bu, yang tadi kok 2 tanggal digaris, yang ini 1 tanggal digaris. Iya, yang kita kan harus mengurangkan. Nah, mengurangkan, menambahkan itu harus ada 2 komponen yang mau dijumlah tadi. Ini dikurang ya. Ini 11.000 ada kawannya? Tidak 11.000 turun dia ya, 11.000 turun. Oke, kan kosong ya. Kemudian 2.000. Kemudian ini 3.000 sama 4.000 7.000. Yang ini 2.000. Yang ini 4.000. Oke, yang ini 18.000. Nah, sebelum terlalu jauh dia harus sama ya. Ya, tadi rumusnya adalah aktiva harus sama dengan pasiva, atau aktiva harta harus sama dengan hutang tambah modal. Nah, ini 11 tambah 2.000 13.000, 13.000 sama 7.000 20.000, 20.000 sama 2.000 22.000. Ini garisnya ini kan sama dengan ya. Harus hati-hati ya, sama dengan nih kan. Walaupun nggak ibu buat seperti ini, harus tahu kalian. Jadi ini 22.000. Ini utang tambah modal harus sama dengan harta ini. Jadi 4.000 tambah 18 22.000. Berarti masih sama, bisa kita lanjutin ya. Oke. Sekarang tanggal 5. Tanggal 5 ya, nah ibu ya, tanggal 5 itu bulan Februari bulan 2 diterima pelunasan dari pelanggan untuk tanggal 32. Tanggal 32 tadi kan baru dibayar Rp1.000 ya. Sekarang tanggal 5 dilunasin. Maka kita buat ya, tanggal 5 bulan 2 diterima perlunasan dari pelanggan untuk tanggal 32. Maka diterima, maka kasnya itu bertambah. Berapa bertambah? Tadi kan hutangnya kan 2.000 ya. Nah, ini piutangnya itu 2.000. Karena yang baru dibayar adalah 1.000. Ini kan? Oke, maka di sini 2.000. Oke. Perlengkapannya kosong, perlengkapan ditambah, piutangnya berkurang berapa? 2.000. Karena kan sudah dibayar ada. Oke. Apakah mempengaruhi modal? Bu, kan ini pendapatan. Tidak, karena apa? Karena ya ini masih satu apa dia? Satu kelompok, satu geng ya. Masih satu geng harta. Ya. Di sini bertambah kasnya 2.000 ya. Kemudian di sini piutang
nya berkurang, 2000 udah habis, jadi nggak berpengaruh di sini. Oke, sekarang kita garis lagi, kita garis ya, nanti pakai roll ya anak ibu ya, pakai roll. Oke, nah 11 tambah 2000 13.000, kemudian ini turun 2000, kemudian turun 7.000, ini 0 ya, ini 4.000, kemudian ini 18.000. Oke, harus sama tadi kuncinya, aktiva harus sama dengan pasiva, atau harta sama dengan utang tambah modal ya, utang tambah modal. Oke, 13.000 tambah 5 tambah 2000 15.000, kemudian tambah 7.000 22.000, ini 18.000 tambah 4.000 22.000. Oke, masih sama. Yang terakhir tanggal 10 itu diambil uang kas untuk keperluan pribadi Rp500 ya. Uang kas diambil Rp500, berarti dikurungin Rp500, kurung. Oke, ini oke, kemudian mempengaruhi apa? Prepay mengambil uang pribadi itu prepay mempengaruhi modal 500 ya. Oke, modalnya juga berkurang karena kan uang yang di dalam kas itu kan modal ya. Oke, kita tarik garis ya, ingat tadi harus sama ya. Ini tadi keterangannya belum ada tadi, ini tanggal 3 ini tadi apa ini dibeli. Oke, ini boleh kamu buat di sini, kamu tambahin ya. Kalau misalnya tadi tanggal mobil baru diterima disesikan perbaikan mobil tanggal 3, ini bisa piutang kamu buat, terus atau pendapatan ya, pendapatan aja kita buat ya. Oke, pendapatan. Kemudian dibeli peralatan secara hutang ya, pembelian peralatan bisa kan, pembelian peralatan. Atau di sini bisa kamu tambahkan lagi nih yang terakhir ini bisa kamu buat prepay ya. Oke, ini 12.500, kemudian ini 2.000, ini 7.000, ini 0, ini 4.000, kemudian ini 17.500. Sekarang harus kita jumlahkan ya, harus sama ini ya. Kita garis sama tidak ya. Ini 17 sama 4, 17, 21.500 ya, 21.500. Kemudian ini 12.500 tambah 2.000 tambah 7.000 tambah 9.000 ya, 9 tambah 12, 9 tambah 12, 9, 21 ya, 500 sama ini 21.500 sama. Oke, itulah anak ibu ya, mudah-mudahan bisa mengerti dan dipahami.